Wah, 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 wah. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahan ajar pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang sakramentalitas gereja dalam ajaran gereja secara khusus dalam Konsili Vatikan Kedua. Jadi, Ibu akan mengajarkan kepada anak-anak sebagai bahan ajar di rumah tentang sakramentalitas gereja dalam ajaran gereja secara khusus dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua. Iya. Sakramentalitas gereja. Hakikat sakramen. Sakramen dimaksud untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Tetapi sebagai tanda sakramen juga dimaksud untuk mendidik. Sakramen tidak hanya mengandaikan iman, melainkan juga memupuk, meneguhkan, dan mengungkapkannya dengan kata-kata dan benda. Maka juga disebut sebagai sakramen iman. Memang sakramen merupakan rahmat, tetapi perayaan sakramen itu sendiri juga dengan amat baik menyiapkan kaum beriman untuk menerima rahmat itu yang membuah hasil nyata untuk menyembah Allah secara benar dan mengamalkan cinta kasih. Jadi ini pada dasarnya tentang hakikat sakramen. Maka dari itu sangat pentinglah bahwa umat beriman dengan mudah memahami arti lambang-lambang sakramen dan dengan penuh hati sering menerima sakramen-sakramen yang diadakan untuk memupuk hidup Kristiani. Oke. Sekarang kita akan berbicara tentang sakramentali. Selain itu, Bunda Gereja Kudus telah mengadakan sakramentali, yakni tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen. Sakramentali ini menandakan karunia-karunia, terutama yang bersifat rohani dan yang diperoleh berkat doa permohonan gereja. Melalui sakramentali itu juga, hati manusia disiapkan untuk menerima buah utama sakramen-sakramen dan berbagai situasi hidup disucikan. Nilai pastoral liturgi hubungannya dengan misteri Paskah ada pada Konsili Vatikan Kedua, dokumen Konsili Vatikan II nomor 61 ini. Dengan demikian berkat liturgi sakramen-sakramen dan sakramentali bagi kaum beriman yang hatinya sungguh siap, hampir setiap peristiwa hidupnya dikuduskan dengan rahmat ilahi yang mengalir dari misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dari misteri itulah semua sakramen dan sakramentali menerima daya kekuatannya. Dan bila manusia menggunakan benda-benda yang pantas, boleh dikatakan tidak satu pun yang tak dapat dimanfaatkan untuk menguduskan, memuliakan Allah. Kesimpulannya tentang sakramentali dan sakramen dalam ajaran gereja menurut Konsili Vatikan Kedua. Jadi Konsili Vatikan Kedua ini adalah sebuah konsili pertemuan para uskup sedunia pada tahun 1962 sampai 1965. Kesimpulannya, Konsili Vatikan Kedua menonjol arti dari pembaptisan dan ekaristi, bahwa Kristuslah pelaku utama sakramen. Ia hadir dalam rupa kurban misa, baik dalam pribadi imam yang melayani maupun dan terutama dalam rupa ekaristi. Ia pun hadir dengan daya kekuatannya dalam sakramen-sakramennya, sehingga bila seseorang membaptis, maka Kristuslah yang membaptis. Semua tindakan sakramental dilihat dalam konteks sabda Allah, khususnya pewartaan, dan dipahami sebagai pewujudan corak gereja, sebagai umat Allah yang dalam menuju akhir zaman. Karena itu, Konsili Vatikan Kedua menekankan keikutsertaan. Jadi kita harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan sakramen gereja.
Sakramen juga perlu dipandang dalam gereja, seluruhnya yang merangkum segalanya, tanda dan sarana kesatuan mesra dengan Allah maupun kesatuan segenap umat manusia. Sakramen adalah pelaksanaan hidup gereja, dan gereja menjadi misteri justru karena berasal dari Kristus sebagai kepala gereja. Gereja sendiri merupakan sakramen dasar yang mengaktualisasikan diri dalam sakramen-sakramen. Pengaktualisasikan diri ini menyangkut gereja dalam tugas imamat dan rajawi yang dikuduskan dan disusun secara organis oleh Allah melalui Kristus dan di dalam Roh Kudus-Nya. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa semua sakramen dilandasi dan dimaknai oleh rencana keselamatan Allah yang abadi dan rahasia, yang di dalam Kristus secara ekatologis diwahyukan dan secara eklesia selalu diwartakan. Segala sesuatu yang bersifat materai, tanda, bahasa tubuh, dan sebagainya dinilai sebagai unsur-unsur yang dikehendaki oleh Allah sebagai bagian dari pribadi penyelamatan, ibadah penyelamatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wah, bahan ajar mengenai sakramentali dalam ajaran gereja menurut Konsili Vatikan II.